Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tentunya pelajaran yang kedua, senangnya belajar surat An-Nasr, Pendidikan Agama Islam kelas 3. Nah, kalau di video selanjutnya, kita membahas tentang Nabi Muhammad, panutanku. Sekarang kita belajar tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan di like, komen nama lengkap dengan asal lembaga. Khususnya SD Negeri 1 Tirtomoyo hukumnya wajib, karena dengan komen itu saya anggap kamu absen dan mengikuti pelajaran kali ini. Jadi seperti itu. Mohon maaf, ini pelajaran yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Oke, sebelum lanjut, sekali lagi jangan lupa di komen, di share ke teman-temanmu, dan di subscribe. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Nah, karena pelajaran kali ini kita membahas tentang surat An-Nasr, sebelum kita memasuki pelajarannya, marilah kita membaca surat An-Nasr terlebih dahulu. Jangan lupa sebelum membaca kita awal dengan ta'awud. Tapi saya yakin kalian khususnya kelas 3 sudah menghafal surat ini. Itu harus, karena surat ini termasuk ada di juz amma yang rutin kita baca setiap pelajaran agama Islam. Nah, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima tobat. Jadi ini adalah tentang arti surat An-Nasr yang tadi yang sudah saya baca. Mohon dipahami. Nah, sekarang pesan surat An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk kelompok surat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Kan kadang biasanya kalau surat yang turun di Mekah disebut Makkiyah. Sebaliknya kalau surat yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Tapi ini beda. Surat termasuk golongan Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Kenapa? Karena surat ini turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Rasulullah dan sahabat-sahabat mengalami berbagai macam kekerasan dan semua itu diterimanya dengan sabar. Jadi Nabi Muhammad itu banyak cobaan, banyak kekerasan, tapi semua itu diterima dengan sabar dan tabah serta keimanannya kepada Allah bertambah kuat. Jadi nggak tambah lemah, nggak tambah mengeluh, tapi tambah kuat. Kalangan mufasir mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Rasulullah untuk mengingatkan tentang kenikmatan dan karunia Allah kepada orang yang beriman. Jadi surat ini dibuat untuk Rasulullah. Nah, di slide selanjutnya di sini ada bertasbih subhanallah yang artinya maha suci, bertahmid
alhamdulillah, artinya maha suci Allah. Yang ketiga, beristighfar, astagfirullahaladzim, artinya memohon ampun kepada Allah. Nah, kaitannya dengan surat tadi, maka pada penutupan surat ini An-Nasr, Rasulullah SAW diingatkan orang-orang beriman itu jangan merasa bangga, sombong, dan congkak. Sebaliknya, hendaklah ingat kepada Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berzikir dan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi, kita melihat situasi seperti itu. Di sini bunyinya bertasbih adalah subhanallah, Allah maha suci Allah. Bertahmid adalah alhamdulillah, segala puji Allah. Beristighfar adalah astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Bertasbih yang pertama, bertasbih sangat dianjurkan, terutama kita menemui hal-hal yang menakjubkan, heran, atau takut. Dengan mengucapkan subhanallah, kita sadar bahwa segala ketakjuban, keheranan, atau ketakutan semua dari Allah. Tiada Tuhan yang selain Allah. Kalau kita misal melihat pemandangan, kita bilang subhanallah karena sangat indah. Kita heran kok sangat bagus, melihat pantai kok sangat bagus. Kita mengucapkan subhanallah. Diingat-ingat ya anak. Yang kedua, bertahmid. Bertahmid sangat dianjurkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sadar bahwa segala apa yang kita dapat merupakan kemurahan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Contohnya, kita makan kenyang mengucapkan alhamdulillah. Karena itu, nikmat diberikan oleh Allah. Jadi seperti itu. Yang ketiga, beristighfar. Sangat dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mohon ampun kepada Allah. Setiap pagi, setiap hari, setiap siang maupun petang, karena Allah Maha Pengampun. Setiap hari menanti kita akan memohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat, memohon ampun. Jadi istighfar itu kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, pasti kita tak lepas dari dosa dan salah. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan kalau manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi salah terus. Itu emang sifat dasar manusia. Oleh karena itu kita harus sering-sering mengucapkan astagfirullahaladzim, beristighfar. Jadi seperti itu. Karena apa? Setiap pagi, contoh saya sendiri itu setiap subuh mengucapkan istighfar 70 kali minimal dalam satu hari. Nah, pokok-pokok surat An-Nasr itu ada dua. Yang pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam mendapat kejayaan. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun. Jadi perintah Allah kepada orang beriman itu, jika kita beriman berarti kita mau bertasbih, memujinya kepada Allah dan minta ampun. Nah, sekarang karena pelajaran kali ini sudah selesai, saya kasih tugas di rumah. Tugas yang pertama, menyalin surat An-Nasr beserta artinya. Jadi surat An-Nasr kamu salin sama artinya, ditulis di buku kecil. Jangan lupa dikasih tanggal. Yang kedua, merangkum pembahasan tentang surat An-Nasr. Jadi setiap apa yang saya bahas tadi kamu rangkum. Kamu tulis nanti rangkuman materinya. Jadi kamu simak dulu. Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita membaca doa seperti biasanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di subscribe khususnya SD Negeri 1 Termoyo di komen nama lengkap. Komen nama lengkap beserta asal sekolahnya. Komen nama lengkap karena itu saya anggap sebagai absensi kalian mengikuti pelajaran ini. Dan pesan saya, tetap harus semangat belajar di rumah. Oke, harus tetap semangat belajar. Dan untuk video kali ini jangan hanya ditonton satu kali, tapi tontonlah berulang-ulang agar kamu memahami apa yang saya sampaikan dan mudah untuk dirangkum. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.